perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Safa, Jasmine, Yovita, dan Aulina dari kelas SI42 Gabungan Telkom University. Pada video kali ini akan membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE. Selain itu, kami juga akan membahas tentang amandemen Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang ITE. Apa yang dimaksud dengan ITE? ITE adalah kepanjangan dari Informasi Transaksi Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan UU ITE adalah hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, UU ITE pernah direvisi pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisikan 1 dari 7 aturan hukum Indonesia yang memberikan hukuman penjara pada pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik. Apa saja isi UU ITE? Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 Ayat 1 dan 3, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3. Revisi tersebut resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi undang-undang pada 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin 28 November tahun 2016. Pasal 27 Ayat 3. Bunyi Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE merupakan delik biasa. Menambah penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Undang-Undang ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Mengapa perlu UU ITE? Indonesia memerlukan undang-undang tentang ITE karena dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amandemen UU ITE. Amandemen UU ITE disahkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2016. Kita akan membahas mengenai 3 hal utama, yaitu kenapa dilakukan amandemen, nama setelah amandemen, dan yang terakhir adalah isi dari amandemen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu UU ITE disebut memiliki pasal-pasal yang multitafsir. Transaksi elektronik dan kebebasan berekspresi dinilai sebagai 2 hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Menurut Henry, selaku pengamat politik, revisi UU ini seharusnya mengarah kepada perlindungan konsumen karena bertajuk transaksi elektronik dan tidak termasuk ke ranah demokrasi.
Selain itu, Henry juga menilai jika UU ITE ini menjadi sarana bagi eksistensi dari pelapor, karena melihat pelapor kasus ITE biasanya mengundang wartawan untuk meliput pelaporan kasusnya. Pada tahun 2016, setelah 8 tahun UU ITE merajalela, akhirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun untuk perubahan ini, khususnya pada di pasal 27 ayat 3, perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap semoga revisi ini semakin memberikan perlindungan hukum yang bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi di Indonesia. Untuk isi dari amandemen sendiri ada 7 poin utama. Yang pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pada pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. A. Menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. B. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik hukum. Dan yang terakhir, C. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Poin kedua adalah menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama adalah ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Ketentuan kedua adalah ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 2 miliar rupiah menjadi paling banyak 750 juta rupiah. Poin ketiga yaitu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Ketentuan kedua adalah menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Poin keempat yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP sebagai berikut. Ketentuan pertama adalah penggeledahan dan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Ketentuan kedua yaitu penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Poin kelima adalah memperkuat peran dari penyidik pegawai negeri sipil atau disingkat PPNS dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Ketentuan pertama yaitu kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Ketentuan kedua yaitu kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Poin keenam adalah menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. Ketentuan pertama adalah setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan kedua adalah setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.
Poin ketujuh, yaitu poin terakhir, yaitu memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Ketentuan pertama adalah pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Ketentuan kedua adalah pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Ketujuh poin tadi adalah 7 poin utama revisi dari UU ITE atau amandemen dari UU ITE yang mulai diberlakukan pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2016. Selanjutnya, kami akan membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebenarnya, apa itu hak cipta? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas, apa isi dalam Undang-Undang Hak Cipta? Undang-Undang Hak Cipta berisi tentang hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu fungsi Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dalam hal ini membahas tentang fungsi dan sifat hak cipta. Bunyi dari pasalnya adalah sebagai berikut. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selanjutnya yaitu mengenai sanksi terkait pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Sanksi pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, dan berbagai pasal yang mengatur mengenai pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta lainnya. Pada Pasal 113 Ayat 1, terpidana pelanggaran dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pada Pasal 113 Ayat 4, terpidana pelanggaran dihukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar 4 miliar rupiah. Berikutnya kami akan menyimpulkan secara singkat apa saja inti dari materi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Poin yang kedua adalah UU ITE disebut memiliki pasal-pasal multitafsir, memasuki ranah demokrasi, dan menjadi sarana eksistensi pelapor, sehingga hal ini memicu terjadinya amandemen yang mempunyai 7 poin penting hasil revisi. Poin yang terakhir adalah hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.